Selama ini banyak salah paham ya mungkin di lingkungan masyarakat. Ada pasien datang dengan keluhan lemas-lemas terus dia langsung bilang, "Dok, saya kurang darah," gitu. "Oh, Ibu tahu dari mana?" "Ya barusan di tensi." Nah, tensinya 90/60. Nah, padahal antara tekanan darah, tensi dengan kurang darah itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Jadi yang secara umum anemia atau bahasa awamnya kurang darah itu adalah suatu kondisi penyakit yang ditandai dengan tubuh itu kekurangan sel darah merah atau eritrosit. Nah, lebih spesifiknya lagi lebih spesifik itu dikatakan bahwa tubuh kekurangan hemoglobin atau Hb, mungkin orang-orang sering menyebutnya Hb. Jadi memang hemoglobin ini dia ada di dalam sel darah merah sebagai salah satu zat pembentuk yang mewarnai dari sel darah merah itu sendiri. Nah, jadi suatu kondisi penyakit yang ditandai dengan kadar Hb atau kadar hemoglobin yang di bawah normal. Nah, ini memang macam-macam ya penyebabnya gitu ya, ada macam-macam. Jadi tidak selalu semua jenis anemia ini diobati dengan tablet penambah darah gitu ya, karena kan mungkin orang menganggap bahwa anemia kurang darah, oh berarti saya harus minum obat penambah darah, dan itu tidak selalu jenis anemia itu semua harus diberikan obat penambah darah. Jadi mungkin dari segi pengertian anemia itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita kekurangan sel darah merah atau dalam hal ini kekurangan hemoglobin. Baik dok, berarti tadi yang di-highlight adalah penurunan kadar hemoglobin ya dok ya di dalam tubuh manusia. Mungkin bisa ditambahkan oleh dokter Sri, memang cut off-nya atau nilai normalnya seseorang itu dikatakan nilai normal kadar Hb seseorang itu berapa sih dok? Apakah ada bedanya perempuan sama laki-laki? Ada bedanya anak sama dewasa seperti itu dok? Iya, wargi sehat Rumah Sakit Majalaya. Jadi memang anemia itu seperti Dokter Harsha bilang banyak sekali penyebabnya dan tingkatannya pun beda-beda. Nah, untuk nilai normal pada orang dewasa, laki-laki dan perempuan memang beda. Kalau pada laki-laki yaitu antara 13 sampai 17, kalau pada perempuan antara 12 sampai 15 gitu ya. Nah, ini pada anak-anak pun beda gitu ya. Jadi pada anak-anak sekitar kurang lebih ini sih nggak terlalu ini ya. Jadi mirip-mirip antara 11 sampai 15 gitu ya. Nah, itu mungkin saya bisa menambahkan ya. Anemia itu kita harus benar kata Dokter Harsha, tidak harus selalu minum tablet penambah darah, istilah awamnya ya. Kita harus dilihat penyebabnya itu apa gitu ya, diantaranya itu ya. Jadi kenapa Hb saya kok cuman 11 gitu kebanyakan itu. Nah, itu harus dibedakan antara karena hal gizi atau karena yang di luar gizi gitu ya. Misalnya gizi kan karena kekurangan vitamin B12, asam folat atau Fe. Nah, kalau yang patologis misalnya karena pendarahan atau karena penghancuran itu ya, mungkin wargi harus tahu ada penyebab karena penghancuran sel darah merah yang terlalu cepat. Jadi umur eritrosit kan 120 hari ya normalnya. Nah, ini belum 120 hari sudah hancur. Jadi itu yang menyebabkan anemia gitu diantaranya itu. Siap. Jadi memang tadi penyebab anemia macam-macam ya, tidak hanya karena kekurangan asupan gitu, baik itu zat besi, asam folat, vitamin B12, ada juga memang karena darahnya keluar dengan sendirinya nih, perdarahan hebat dan lain sebagainya ya dok ya. Juga karena penghancuran tadi eritrositnya terlalu cepat ya dok ya, jadinya pas dicek Hb-nya rendah juga, pasiennya jadi kurang darah juga. Selanjutnya dok, sebenarnya tanda dan gejala anemia apa aja sih dok? Apakah ada khasnya? Seperti itu bisa dijelaskan dok? Iya betul, jadi memang seperti layaknya penyakit yang didiagnosis dari hasil laboratorium ya, seperti gula darah. Jadi memang
terkadang dalam kondisi ringan itu anemia itu kadang tidak memberikan gejala gitu ya. Kadang apalagi kalau terjadinya tidak dalam waktu yang cepat gitu ya. Misalkan tidak HB turun dalam waktu yang cepat, itu mungkin bahkan tidak ada gejala gitu. Tapi secara umum kalau kita bicara soal tanda dan gejala, tentunya ini berhubungan dengan sebenarnya apa sih fungsi dari hemoglobin itu sendiri ya, HB, yang menjadi masalah nih kenapa HB turun gitu ya. Nah, jadi HB ini sendiri adalah satu pigmen pembentuk dari eritrosit yang fungsinya itu mengangkut oksigen. Dia mengangkut oksigen untuk disalurkan ke organ-organ, ke jaringan-jaringan, ke sel-sel tubuh kita. Nah, kenapa? Karena sel-sel tubuh kita itu butuh oksigen untuk menghasilkan energi ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dia membutuhkan oksigen. Apa yang terjadi ketika tubuh kita kekurangan darah atau kekurangan HB, sama seperti halnya tubuh kita kekurangan oksigen. Kita bisa lemah, kemudian cepat lesu, kemudian juga bisa pusing mungkin ya, kadang suka ada pusing, kemudian mengantuk juga, kemudian ada juga ditandai dengan wajah terlihat pucat gitu ya. Mungkin sobat wargi sehat Majalaya sering melihat ada pasien yang kok terlihatannya kayak putih gitu ya, padahal bukan putih, pucat gitu ya. Karena memang biasanya tidak seperti itu. Mungkin bisa kalau dokter atau juga teman-teman yang mengerti suka melihat di bawah kelopak mata ya, mungkin bisa dicoba dicolek sedikit gitu, kelihatan di situ memang terlihat kelopak matanya itu terlihat pucat gitu ya. Nah, itu tanda-tanda awal anemia seperti itu. Lebih lanjut lagi, kalau anemia itu dibiarkan, tentunya kebutuhan organ-organ vital terhadap oksigen itu kan tidak berkurang ya. Jadi dia tidak bisa kompromi, oh tubuh kita kurang oksigen, oke lah kalau gitu organ-organ kita mengurangi kebutuhan oksigennya. Oh tidak, dia tetap akan sama, dia tetap akan menagih oksigen tersebut. Akibatnya terjadi kompensasi-kompensasi seperti dada berdebar-debar hebat gitu ya, kemudian kadang ada terasa kok berat nafasnya atau sesak nafas. Nah, ini terjadi ketika kondisi anemia yang mungkin berat seperti itu. Ditambah juga mungkin tangan kita atau ujung dari kaki kita itu pucat, kemudian dingin, teraba dingin. Nah, itu semua mekanisme tubuh kita untuk beradaptasi dari kondisi tubuh kita yang kekurangan oksigen atau kekurangan sel darah merah atau kekurangan HB. Seperti itu mungkin gejala-gejala awal dari pasien-pasien anemia itu sendiri ya. Jadi gejala awalnya di awal-awal kalau kadar HB-nya cuma turunnya sedikit mungkin nggak ada gejala malah ya dok ya. Tapi kalau makin turun mulai ini muncul ada pusing, lemes. Kadang-kadang dulu suka terkenalnya 5L ya dok ya. Lama letih, lesu, lunglai gitu ya dok ya. Ya, jadi itu tanda dan gejalanya ya dok ya. Baik. Untuk kalau yang lanjutnya bisa sampai sesek ya dok ya, bisa. Karena yang tadi sendiri kenapa bisa sesek, kaitannya sama kurang oksigen dan lain sebagainya. Baik, untuk anemia tadi mungkin udah pernah disinggung sama dokter Sri, dokter Harsya tadi bahwa anemia itu banyak macamnya gitu. Kalau untuk wargi sehat RSUD Majalaya, gampangnya anemia ini dibaginya gimana sih dok? Atau biar lebih gampang anemia tuh ada karena ini gitu. Bisa dijelaskan sedikit mungkin dok, macam-macam anemianya. Iya, jadi secara umum penyebab anemia itu bisa karena yang pertama pembentukannya yang kurang. Jadi ya memang untuk membentuk sel darah merah itu dibutuhkan bahan-bahan atau zat-zat untuk membentuk sel darah merah. Nah, ini pembentuk dari sel darah merahnya itu kurang sehingga terjadilah bentuk dari sel darah merah yang tidak normal sehingga terjadi anemia. Itu yang pertama, jadi bentukannya nggak normal. Yang kedua bisa disebabkan oleh penghancuran, tadi yang dokter Sri sudah bilang bahwa penghancuran sel darah merah yang berlebih. Kalau tadi pembentukannya yang kurang, ini yang kedua penghancurannya yang cepat. Yang tadi normalnya 120 hari sel darah merah itu secara rutin dihancurkan di limpa untuk istilahnya didaur ulang gitu ya. Nah, ini lebih cepat dari itu sehingga yang tadinya harusnya belum waktunya sudah keburu dihancurkan, akibatnya kadar darahnya, kadar HB-nya, kadar sel darah merahnya menurun. Yang ketiga juga bisa disebabkan karena keluar darah itu keluar dari tubuh kita.
atau yang bisa disebut dengan pendarahan gitu ya. Nah itu memang sudah jelas yang namanya darah keluar karena apapun sebabnya itu akan menyebabkan HB akan turun, kemudian akan terjadinya anemia. Secara umum seperti itu, kurangnya pembentukan, penghancuran yang berlebih, dan juga hilang, darah itu hilang gitu. Nah nanti memang dari masing-masing penyebab tersebut ada jenis-jenisnya lain lagi yang memang di sini bermacam-macam juga gitu, dan nanti terkait dengan penyebabnya yang bermacam-macam, kemudian terapinya juga bermacam-macam. Jadi itu nanti yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa tidak semua jenis anemia ini membutuhkan tablet penambah darah. Baik, gitu. baik. Kurang lebih seperti itu sih penjelasannya. Baik ya dok, jadi kurang lebih garis besarnya anemia ini terjadi bisa karena tadi pembentukannya memang kurang gitu ya, bahan-bahan membentuknya itu kurang, atau penghancurannya berlebihan atau jadi cepat dari biasanya, sama perdarahan itu sendiri ya dok ya. Mungkin dokter Sri bisa menambahkan gitu, apakah pemeriksaan yang bisa dilakukan gitu ya dok ya kalau ada tanda gejala yang tadi dok, apakah bisa langsung saya tuh perlunya periksa apa sih, apa cuma cukup periksa HB aja atau ada yang lain-lainnya gitu dok, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, jadi untuk wargi sehat RSUD Majalaya, jadi kalau misalnya tadi ada gejala 5L ya, lemah, letih, lesu, lumai, satu lagi apa? Lulus. Lupa saya juga. Iya ya, jadi itu berarti memang sudah agak besar, penurunan HB-nya biasanya sudah mungkin udah 10 atau itu. Nah, pemeriksaan awal memang bisa darah rutin dulu. Gitu ya. Nanti darah rutin kan dari situ juga terlihat termasuk mungkin ya wargi nggak tahu ya MCV, MCH, MCH itu apa ya, intinya apakah si ukuran darahnya normal ataukah kecil ataukah besar, itu nanti ada pemeriksaan lebih lanjut yaitu yang disebut gambaran darah tepi gitu ya. Tapi dari darah rutinnya sendiri memang sudah muncul nilai-nilai itu. Nah biasanya wargi bisa mengkonsulkan ke dokter penyakit dalamnya. Dok, hasilnya ini. Nah mungkin nanti ada saran lebih lanjut dari dokter penyakit dalam, misalnya pemeriksaan apa, curiga kemana gitu. Nah tapi memang untuk wargi ya, pokoknya kalau sudah muncul 5L itu intinya harus mulai mulai waspada bahwa ini ada sesuatu yang tidak normal di tubuh kita sendiri, maka segera aja berkonsultasi ke dokternya gitu ya. Memang langkah awal cukup dengan darah rutin ya dok ya. Nanti kalau yang lain-lain mungkin nanti malah wargi bingung apa gitu ya, malah nggak ngerti. Jadi tetap nanti saran dari dokter penyakit dalam. Nah seperti tadi bilang, jadi ada pemeriksaan akusan darah tepi ya, gambaran darah tepi. Di situ lebih lagi kelihatan gitu. Jadi apakah ini karena memang kekurangan itu asupan gizi ya, yang tadi misalnya kekurangan zat besi atau asam folat atau vitamin B12 ya, methyl atau karena misalnya dari gambaran itu ya, misalnya ternyata selnya itu banyak bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Nah kalau bentuk-bentuk aneh itu biasanya karena kekurangan protein tertentu, akhirnya jadi umur dari eritrosit itu tuh jadi memendek. Jadi itu yang menyebabkan penghancuran sel darah merah lebih cepat, itu bisa terlihat gitu ya. Atau nah itu lagi misalnya ya, kok kayak ada sesuatu ya di gambaran, misalnya kok kayak ada gambaran itu, kita bisa nanya misalnya, Bapak Ibu ini kemarin habis perjalanan kemana? Misalnya, ternyata perjalanan ke daerah endemik malaria, itu bisa gitu. Ternyata aneminya karena itu ya dok ya? Karena infeksi dari parasit itu gitu. Jadi banyak sekali ya. Nah, sudah gitu nanti ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Misalnya apakah, jadi nggak cuma darah ya, bisa juga dari tinja ya, dari feses. Nanti bisa dilihat apakah ada darahnya, atau darah samar, atau ada parasitnya. Jadi dengan adanya
pemeriksaan ini kita jadi lebih mengerucut penyebab, mengetahui penyebab dari anemia itu apa. Maka misalnya, oh ternyata infeksi dari malaria, kan dokternya bisa langsung terapi. Betul dok. Jadi intinya memang warga sehat mulai sadar ya bahwa kalau ada gejala sesuatu yang terutama anemia ini ya, kita sedang membahas anemia, jadi segeralah langsung konsultasi ya dok ya. Iya siap dok. Jadi awalnya bisa cek darah rutin aja dulu ya dok ya. Sedangkan cek darah rutin ini sebenarnya selain di rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama juga udah pada ada ya dok ya, di puskesmas, di klinik gitu. Biasanya nanti kalau memang benar anemia, langsung biasanya dirujuk ke rumah sakit terdekat ya untuk konsultasi sama dokter penyakit dalam supaya bisa lebih tahu anemianya karena apa gitu. Seperti itu ya dok ya berarti. Dan nanti di rumah sakit akan ada pemeriksaan lebih lanjut lagi ya dok ya untuk menentukan anemianya karena apa supaya nanti tata laksananya lebih tepat ya dok ya. Begitu. Baik, untuk selanjutnya dok, mungkin dokter Harsi bisa menjelaskan gitu ya, bahaya anemia kalau misalnya kita diemin aja nih sampai kadar HB-nya turun sekali atau nggak diberi terapi sama sekali gitu dok. Bagaimana bahayanya? Jadi memang setiap penyakit itu tentunya apabila dibiarkan saja akan menimbulkan ancaman ya atau ada bahaya gitu ya. Dalam hal ini bisa terjadi gangguan fungsi. Nah, kalau mungkin anemianya masih dalam tahap ringan, sedang, nah tadi balik lagi ke fungsinya. Fungsi dari HB adalah untuk menghantarkan oksigen. Berarti apabila seseorang dalam kondisi kadar oksigen yang rendah, berarti dia akan yang pertama jelas kehilangan konsentrasi ya. Etos kerjanya berkurang, semangat belajarnya menurun, kemudian untuk beraktivitas sehari-hari aja mungkin susah karena kan oksigen itu dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan tenaga atau energi. Berarti pasien ini atau orang ini yang anemia dia tentu akan kekurangan energi sehingga untuk aktivitas sehari-hari, untuk produktivitas bekerja, belajar dia akan terganggu sekali gitu. Akibatnya ya mungkin nanti ke depannya ya akan manjang ya, pendidikan terganggu, kemudian kinerja terganggu, nanti akan berpengaruh ke lebih jauh lagi ke finansial dan lain-lain, itu akan terjadi. Itu dalam kondisi anemia yang ringan atau sedang. Sedangkan kalau dalam kondisi anemia yang sedang bahkan berat, tentunya di sini akan terjadi gangguan fungsi dari organ-organ vital itu sendiri. Bisa jadi dia akan mempengaruhi jantung, kemudian jantung dia akan membesar, membengkak, sehingga akan terjadi gangguan pompa, akibatnya terjadi sesak nafas dalam, ini tentunya anemia yang dalam jangka waktu yang lama ya. Kemudian juga misalkan kalau anemia sampai terjadi dalam kondisi yang besar, berarti jangan-jangan memang si anemia ini tidak berdiri sendiri ya, jangan-jangan memang ada penyakit lain yang memang menyebabkan terjadinya anemia, sehingga akan terjadi kelainan atau akan penyakit yang berat akibat komplikasi dari penyakit tersebut gitu. Sehingga bisa jadi juga nanti kedepannya akan mengganggu, meningkatkan angka kesakitan untuk mungkin merawat inap ya, karena mungkin pasiennya harus ditambah darah atau pasiennya mungkin harus menjalani pengobatan lain ya terkait dengan penyakit dasarnya dia gitu, sehingga akan menyebabkan angka kesakitan, bahkan juga mungkin akan menyebabkan angka kematian yang meningkat gitu. Jadi sehingga ya mungkin beberapa orang menganggap sepele ya, kayak ini mah hanya kurang darah aja biasa, tetapi apabila dibiarkan terus menerus dan dia akan berkembang menjadi berat, tentunya dia akan menghasilkan penyakit dan juga akan bahkan bisa mengancam kematian ya terhadap pasien-pasien yang memang anemia yang tidak ditangani dengan baik. Betul, baik dok. Ya, jadi tadi anemia sendiri bahayanya banyak ya dok ya, berarti ya dari mulai derajat yang ringan sampai yang berat. Malahan yang berat harus dicari lebih lanjut nih anemianya, takutnya ada penyakit yang mendasarinya ya dok ya. Jadi, saya tambahkan dokter Mutia, khususnya pada wanita hamil itu dibahas sendiri ya di WHO itu anemia pada wanita hamil, karena memang ketika wanita hamil itu dia tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri ya, tapi juga terhadap bayi yang dikandungnya, dan jalan satu-satunya nutrisi bayi itu adalah lewat ibunya. Jadi kalau ibunya nutrisinya kurang, oksigennya kurang atau anemia, kemudian ya tidak ada
tidak ada jalan lain, akhirnya si bayinya dia akan mengalami kekurangan darah juga, kekurangan oksigen, sehingga sedangkan pada bulan-bulan awal kehamilan itu sangat penting bagi pertumbuhan organ-organ tubuh si bayi, sehingga akan terjadi gangguan perkembangan dan pertumbuhan organ tubuh, sehingga nanti ketika lahir mungkin tidak sedikit yang akhirnya terjadi cacat bawaan ya akibat dari anemia pada ibunya. Ibu hamil. Itu menjadi perhatian khusus lah, khususnya pada anemia pada wanita hamil. Anemia pada wanita. Ya. Jadi anemia pada wanita hamil memang lumrah ya dok ya, karena sekarang yang butuh kadar oksigen itu nggak cuma ibunya, tapi bayinya juga gitu. Mana di awal-awal itu butuh sekali untuk pertumbuhan janin, tapi di samping itu biasanya di trimester awal malahan ibunya kurang nutrisi ya dok ya, karena mual muntah dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang ada kaitannya ya gitu ya dok ya, si anemia dengan ibu hamil ini. Terus dok mungkin bisa dilanjut, emang pencegahannya gimana sih dok gitu untuk supaya kita terhindar dari anemia? Gitu. Ya, jadi memang kalau kita bicara pencegahan tentunya terkait dengan penyebab penyebab dari anemia itu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa penyebab dari anemia bisa karena gangguan pembentukan, bisa karena penghancuran yang berlebih, bisa juga karena pendarahan gitu. Yang paling gampang yang nomor terakhir nih, karena pendarahan. Berarti apa pencegahannya? Ya hentikan pendarahan gitu ya. Nah, apapun penyebabnya, hentikan pendarahan itu. Nah, inilah yang kenapa pada wanita itu tadi dokter sudah sampaikan kadar normal HB-nya di bawah dari laki-laki, karena memang secara lumrah bahwa setiap bulan itu wanita ada menstruasi. Sehingga dia secara umum kadar HB-nya dia di bawah dari laki-laki yang tidak mengalami menstruasi. Nah, hanya saja apabila pendarahannya itu berlebih, nah itu akan menimbulkan penyakit lainnya sehingga HB turun di bawah batas normal sehingga menyebabkan anemia. Nah, berarti untuk mencegah terjadinya anemia, atasi pendarahan itu sendiri ya, atasi pendarahan supaya dia tidak terjadi anemia. Yang kedua, penghancuran yang berlebih. Nah, kalau bicara tentang penghancuran yang berlebih, ini memang sebagian besar kasusnya itu dia tidak berdiri sendiri atau bahkan dia mengalami kelainan genetik dari awalnya atau kelainan bawaan, sehingga biasanya penghancuran berlebih itu disebabkan karena struktur atau bentukan dari si sel darah merahnya itu tidak bagus, sehingga ditangkap oleh organ penghancur darah yaitu limpa sebagai benda asing, sehingga dia akan mudah untuk dihancurkan. Nah, berarti yang ketika anemia yang disebabkan oleh penghancuran yang berlebih, yang harus dilakukan adalah segera konsultasi ke dokter, cari apa penyebabnya, penyebab dari penghancuran yang berlebih itu. Nah, biasanya anemia karena penghancuran yang berlebih itu biasanya dia anemianya itu berat ya, anemianya berat, bahkan mungkin di bawah 8, di bawah 7, mungkin kalau screening cek, aduh HB saya kok di bawah 8, tanpa ada bukti-bukti pendarahan ya, tanpa ada misalkan kalau pasien wasir gitu ya, ambeien, dia ada BAB berdarah, atau pasien wanita ada haid berlebih gitu ya, saya nggak ada haid berlebih, saya tidak ada BAB berdarah, saya tidak ada muntah darah misalkan atau kencing berdarah, tetapi kok HB saya berat sekali di bawah 8 misalkan. Nah, berarti ini dicurigai jangan-jangan ada penghancuran yang berlebih di dalam tubuhnya dia. Nah, ini harus segera konsul ke dokter, karena tidak mungkin kita mencegah anemia karena penghancuran yang berlebih tanpa intervensi obat-obatan atau tanpa intervensi medis dari dokter. Nah, yang bisa dilakukan untuk salah satunya untuk pencegahan anemia adalah apabila pembentukannya dia terganggu. Nah, ini yang paling sering itu karena gangguan nutrisi ya, karena gangguan nutrisi, bahkan di WHO sendiri dibahas lebih spesifik yaitu kekurangan zat besi. Nah, ini yang kekurangan zat besi ini yang menjadi penyebab yang paling banyak anemia akibat gangguan pembentukan sel darah merah gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa mengetahui? Nah, tentunya kalau konsultasi ke dokter. Jadi ketika dokter mengatakan bahwa oh, ibu atau bapak itu anemianya karena kekurangan zat besi, nah ini yang bisa dilakukan intervensi lebih awal oleh sobat Wargi Sehat Majalaya.
Ya, yaitu dengan memperbanyak asupan makanan yang tinggi besi, ya, tinggi besi. Nah, sehingga terjadi besi itu adalah salah satu bahan pokok untuk pembentukan hemoglobin Hb, sehingga diharapkan dengan asupan besi yang baik, maka pembentukan hemoglobin menjadi baik, maka Hb akan naik sehingga anemia akan tertangani. Nah, lalu kemudian makanan apa saja sih yang kadar besinya tinggi gitu ya, dan ini memang cukup banyak ya makanan dengan kadar, yaitu sayuran hijau misalkan, itu adalah makanan dengan kadar zat besi yang tinggi. Kemudian hati ya, hati itu dia juga baik hati ayam atau hati sapi itu kadar zat besi yang tinggi. Bahkan coklat ya, kita bicaranya coklat murni ya, bukan coklat yang dijual di supermarket itu yang lebih banyak gulanya, itu lebih banyak gulanya. Coklat itu juga kadar zat besinya tinggi. Nah, di samping asupan zat besi yang memadai, nah kadang mungkin suka terjadi juga masukan zat besinya sudah cukup banyak, hanya saja dia penyerapan di ususnya, karena sebelum zat besi itu masuk ke pembuluh darah tentunya dia harus diserap oleh usus kita. Nah, kadang penyerapan di usus kita itu terganggu gitu oleh makanan lainnya gitu ya, sehingga juga mungkin penting juga diketahui sebenarnya hal apa saja yang mengganggu penyerapan zat besi ya. Tentunya yang mengganggu penyerapan zat besi itu kopi dan teh ya. Jadi memang untuk wargi sehat Majalaya, memang untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan anemia karena kekurangan zat besi tidak dianjurkan untuk meminum kopi dan teh bersamaan dengan makanan gitu. Kenapa? Karena kopi dan teh ini dia akan menghambat penyerapan besi di usus kita, gitu. Sehingga akan percuma ya, kita sudah makan makanan yang zat besi tinggi tetapi penyerapannya terhambat, terbuang percuma karena dia dimakan bersama dengan zat-zat yang menghambat penyerapan besi. Lalu apa yang meningkatkan absorpsi penyerapan zat besi? Yaitu jeruk. Ternyata jeruk itu dia meningkatkan penyerapan dari zat besi itu sendiri. Jadi ya saya pikir ya cukup baik juga ya kalau pasien yang membutuhkan zat besi tinggi setelah makan kemudian minum misalkan es jeruk gitu ya, udah rasanya enak gitu ya, tetapi dia akan meningkatkan juga penyerapan dari zat besi sih, seperti itu sih. Jadi memang asupannya yang baik, kemudian juga harus diperhatikan makanan-makanan apa saja yang dia bisa menghambat dari penyerapan zat besi itu. Baik. Jadi pencegahannya banyak ya dok ya. Yang paling gampang pencegahan supaya kita tidak sampai kena anemia karena kekurangan zat besi. Tadi supaya nutrisinya dijaga, asupan zat besinya banyak gitu dari makanan-makanan yang tadi disebutkan ya. Karena ada kaitannya sama pertanyaan-pertanyaan juga dok. Tadi berarti udah beberapa disinggung gitu ya. Kebanyakan pertanyaannya tuh makanan apa aja yang mengandung zat besi, boleh nggak sih dok saya minum teh? Tadi sudah disinggung ya bahwa teh dan kopi tidak dianjurkan kalau berbarengan dengan kita sambil makan juga, karena nanti penyerapan di ususnya jadi terhambat ya dok ya. Baik, mungkin kita langsung maju aja dok ke pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk ke kolom Instagram kita dok. Mungkin yang pertama tadi dok, ada apa sih perbedaan kurang darah dan darah rendah? Tadi udah pernah disinggung, kayaknya ini orang-orang suka, saya tadi dibilang darahnya rendah, nanti jadi masih bingung nih orang-orang itu dok. Ya, jadi memang itu orang-orang saya perhatikan mungkin khususnya orang Sunda itu sering menyingkat ya, sering menyingkat kalimat gitu ya. Jadi darah rendah itu nggak lengkap, tekanan darah rendah. Jadi yang dimaksud dengan darah tinggi atau rendah itu adalah tekanan atau bahasa medisnya tensi gitu ya. Jadi tensi darah tinggi atau tensi darah rendah, tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah itu ditentukan dengan pemeriksaan tekanan darah atau tensimeter gitu, dimana batasnya itu memang 120/80 ya. Itu adalah tekanan darah rendah. Sedangkan yang dimaksud dengan kurang darah itu adalah yang kita bahas hari ini, yaitu anemia. Kurang darah itu tidak bisa kita
Mungkin kecurigaan ada ya dengan kita melihat pasiennya lemas, kemudian matanya pucat, tangannya pucat, pusing gitu. Kita curiga dan dipastikannya tidak ada pilihan lain selain diperiksa HB-nya, diperiksa hemoglobin. Dengan hemoglobin di bawah batas normal, nah itu dikatakan kurang darah atau anemia. Iya, siap dok. Jadi untuk wargi Satara Surya Majalaya beda ya, kurang darah dengan darah rendah. Jadi kalau darah rendah pasti soalnya depannya tuh tekanan darah rendah. Cuma suka lupa kali ya dok ya. Suka disingkat-singkat tuh memang ya. Disingkat bener dok. Ada pertanyaan lagi nih dok, katanya nenek saya usianya 62 tahun, dia punya diabetes. Terus dicek lab anemia. Terus apa yang harus dilakukan? Ya ini memang harus. Jadi kan saya bilang anemia itu kan ada karena pembentukannya yang kurang, ada yang karena penghancuran yang berlebih, atau karena dia hilang darahnya gitu ya. Nah, berarti kalau anemia jenis ini berarti pasti ada penyebab yang lain dari penyakit. Nggak mungkin, karena secara umum diabetes saja itu tidak menyebabkan anemia gitu ya. Pasti ada penyebab yang lain. Biasanya yang sering terjadi pasien diabetes kemudian dia terjadi anemia, biasanya pasien ini sudah terjadi gangguan ginjal biasanya. Sudah terjadi penyakit ginjal kronis. Sehingga salah satu tanda penyakit ginjal kronis adalah anemia, yaitu kelemahan, letih, lesu dengan HB yang turun. Jadi memang kalau dalam kondisi kayak gini berarti penyakit diabetesnya itu sudah menyebabkan komplikasi lain sehingga muncullah gejala anemia. Jadi memang harus diperiksakan ke dokter ya, harus diperiksakan. Dok ya, jadi anemianya bukan seukur karena diabetesnya ya. Jadi perjalanan penyakit itu ya dok ya. Diabetes lama-lama karena ke organ lain gitu dok ya, ginjal tadi, penyakit ginjal kronis tadi menyebab salah satu gejalanya ya anemia itu ya dok ya. Ini ada pertanyaan juga dok, ini mungkin bisa dokter Sri yang jawab. Jadi kerabat saya sering HB-nya kurang dari 7, kadang kurang dari 6, lalu dirawat, terus transfusi darah, terus dokter menyarankan untuk tes sumsum tulang, memang perlu kata dia gitu. Prosedurnya memang aman. Iya, wargi sehat Majalaya. Jadi kalau tadi dibilang HB-nya 6 ya, atau kurang dari 7, itu jelas suatu gangguan yang benar-benar tidak karena berdiri sendiri, pasti karena ada penyebab lainnya. Itu misalnya ada penghancuran yang berlebihan. Nah itu ada prosedurnya memang. Nah ini apalagi ya kalau di Majalaya kan, nah mungkin ini kita singgung satu penyakit ya, misalnya namanya thalassemia gitu ya misalnya ya. Karena Majalaya juga termasuk kantung thalassemia, jadi kalau HB di bawah itu terus, tapi memang harus banyak pemeriksaan, nggak cuman tiba-tiba harus pemeriksaan sumsum tulang gitu ya. Itu dari awal dari darah rutin dulu, terus terlihat bahwa darahnya ukuran HB-nya jelas sebenarnya rendah itu di bawah 7, kemudian ukurannya kecil-kecil, kemudian bentuknya macam-macam. Biasanya memang itu petanda ada ini pemeriksaan yang harus dilanjutkan ya, yaitu kebetulan di Majalaya itu sudah ada alat namanya HB elektroforesis gitu ya. Nah dengan adanya itu kita bisa menentukan apakah memang karena disebabkan oleh talasemi atau bukan gitu. Nah kemudian ada juga yang autoimun gitu ya. Nah autoimun tuh ada pemeriksaan lebih lanjut lagi gitu. Nah itu dari gambaran darah tepi juga udah bisa kelihatan, tapi mungkin ada pemeriksaan lain yang kebetulan di rumah sakit belum ada. Nah kalau dokter menyarankan pemeriksaan sumsum tulang, jelas itu aman ya, prosedurnya aman, dan itu pasti dokter yang mengambil sumsum tulang itu yang sudah kompeten dalam hal itu. Nah itu dari sel-sel sumsum tulang itu bisa terlihat bahwa ini penyebabnya apa gitu ya. Jadi tadi kan dibilang misalnya ya penyebab anemia adalah misalnya produksinya yang kurang, kemudian penghancurannya yang berlebih dan pendarahan. Nah ini kemungkinan kalau produksinya berkurang tuh macam-macam lagi penyebabnya ya. Misalnya karena ada keganasan gitu ya. Nah dengan adanya pemeriksaan sumsum tulang itu bisa terlihat sel-sel
oh ini ke arah keganasan apa gitu. Jadi kalau memang disarankan oleh dokter untuk pemeriksaan sumsum tulang, sebaiknya dijalankan. Soalnya lebih cepat ketahuan ada sel-sel yang nggak normal, nanti terapinya akan lebih cepat di ini. Dan misalnya untuk leukemi kan ada tingkat ininya penyembuhannya gitu lebih baik gitu. Jadi mungkin dokter curiga ke arah keganasan hematologi gitu misalnya gitu. Jadi warga nggak usah takut, kalau memang disarankan dijalankan saja gitu ya. Prosedurnya pasti aman ya, Dok? Pasti aman. Mungkin dokter tersebut menyarankan untuk tes sumsum tulang pasti sudah melewati prosedur-prosedur yang sebelum-sebelumnya ya, Dok ya? Iya, karena saya tambahkan dia, jadi sumsum tulang kan tempat ini ya untuk memproduksi sel-sel itu ya. Itu sel keseluruhan, nggak cuma eritrosit gitu. Nah itu tadi disinggung misalnya tadi yang kalau diabetes kenapa kok anemi, ternyata karena udah ada gangguan ginjal gitu. Nah gangguan ginjal kan mungkin sedikit ya agak ini ilmiah menghasilkan suatu enzim ya, misalnya eritroitin. Nah eritroitin itu yang mengasih sinyal ke sumsum tulang untuk memproduksi sel. Nah kok sampai misalnya HB-nya rendah sekali di bawah 7, ini pasti ada sesuatu di pabriknya gitu. Nah karena kita curiga di pabriknya ada sesuatu, maka kita perlu pengambilan sampel di sumsum tulang itu gitu. Nah nanti ada beberapa yang bisa dikerjakan gitu. Jadi prosedurnya aman. Iya. Kalau memang sudah disarankan, memang ya dilakukan saja. Biar lebih jelas penyebabnya itu apa, maka nanti terapinya juga lebih tepat ya gitu. Arahnya ke sana gitu. Baik, Dok, untuk penjelasan anemia dan pertanyaannya dari kolom Instagram cukup segini, Dok. Mungkin ada final statement mungkin dari Dr. Harsha dan Dr. Sri mengenai anemia ini, mangga Dr. Harsha. Iya, baik. Terima kasih Dr. Mutia, Dr. Sri juga, dan Wargi Sehat Majalaya. Jadi anemia ini yang saya lihat itu sering diabaikan ya oleh warga, oleh pasien gitu, karena dianggap masih bisa kuat, saya masih bisa bekerja gitu. Tetapi ketika tidak ditangani sejak awal sehingga akhirnya nanti dia jatuh dalam kondisi yang berat gitu, dan itu akan menurunkan produktivitas pasien, kemudian meningkatkan angka kesatikan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sehingga selagi masih ringan atau sedang si kondisi anemianya, segeralah untuk diobati, segeralah untuk ditangani, supaya karena tidak jarang ketika anemia itu sudah jatuh dalam kondisi yang berat, kemudian dia sifatnya susah untuk diobati, kemudian dia juga akan menetap pada pasien tersebut, sehingga akan menimbulkan gejala sisa atau penyakit yang menetap sepanjang hidupnya dan akan menurunkan mungkin produktivitas dari pasien atau dari kita semua gitu. Sehingga jadi mudah-mudahan dengan adanya bincang-bincang hari ini, Wargi Sehat Majalaya akan lebih memahami kondisi apa sih anemia, gejalanya bagaimana, dan apabila itu ada pada diri wargi sehat sekalian, harap segera berobat dan segera diperiksakan ke dokter. Seperti itu mungkin ya, teman. Baik, terima kasih Dr. Harsha atas final statementnya. Dr. Sri untuk ditambahkan. Ya, untuk wargi sehat Majalaya, mungkin quotes dari saya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum terjadi anemia sebaiknya cek darah paling enggak 6 bulan sekali gitu ya. Jadi apakah jadi seperti tadi, anemia adalah hubungannya dengan hemoglobin. Jadi bukan tensi yang diperiksa ya, tapi yang diperiksa adalah darah rutin. Paling enggak kalau memang misalnya itu ya setahun sekali, tapi lebih bagus 6 bulan sekali. Baik, terima kasih kepada Dr. Harsha, spesialis penyakit dalam, Dr. Sri, spesialis patologi klinik atas penjelasannya dan bincang-bincang tentang anemianya. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan, Dok, bisa bermanfaat buat wargi sehat RSUD Majalaya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.